Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. 27 Agustus 2023 kita bertemu lagi di dalam Fellowship Yogyakarta. Saya akan menyampaikan satu tema yang akan sangat penting untuk kita ketahui, yaitu tentang patung antikris di akhir zaman. Itu merupakan puncak pengkultus individuan. Jadi timbulnya patung antikris di akhir zaman itu merupakan puncak dari pengkultus individuan di akhir zaman. Saudara, saya menyampaikan hal ini karena ini sangat penting, bahwa pemberhalaan yang sangat berbahaya di akhir zaman itu bukan hanya menyembah patung raksasa mungkin yang berbentuk apalah saudaraku, atau patung apapun, tetapi pengkultus individuan kepada manusia, kepada pimpinan, kepada tokoh, bahkan tokoh spiritual sekalipun, kalau itu menjadi dikultuskan dan ditempatkan seperti halnya menempatkan posisinya Tuhan, itu menjadi keliru. Saudara, jadi pemberhalaan yang sangat berbahaya di akhir zaman itu justru pengkultus individuan. Saya harus sampaikan ini kenapa, saudaraku? Karena di akhir zaman itu akan muncul tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa, yang Alkitab kenal itu sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan Tuhan Yesus Kristus, Wahyu 1:16. Mereka lah nanti yang akan melaksanakan penghukuman di akhir zaman. Kalau dahulu Musa meluncurkan 10 tulah di Mesir, maka 7 bintang atau 7 malaikat sidang ini akan dipakai oleh Tuhan meluncurkan 21 macam malapetaka atau hukuman di akhir zaman. Saudara, karena di akhir zaman itu akan muncul tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan sedemikian luar biasa, maka jangan sampai ada pengkultus individuan kepada tokoh. Sehebat apapun tokoh itu, saudaraku, sedahsyat apapun tokoh itu, bahkan Musa itu karena begitu luar biasanya sampai Israel itu meletakkan Musa pada satu posisi yang luar biasa, sehingga seperti terjadi pengkultus individuan terhadap Musa. Bahkan juga Elia, dalam satu ayat dikatakan Elia itu orang biasa, saudaraku, tetapi di dalam prakteknya orang Israel itu pada hari-hari tertentu, pada upacara tertentu, mereka menyediakan kursi untuk Elia, dan itu nggak diduduki. Katanya nanti roh Elia datang dan duduk di tempat itu. Saudaraku, hal seperti ini, saudaraku, tokoh-tokoh di akhir zaman itu jangan sampai diberhalakan, meskipun dia dahsyat seperti Musa, seperti Elia. Karena apa, saudaraku? Namanya manusia itu punya kelemahan, punya cacat celah, punya berbagai macam kekurangan di dalam tubuhnya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin sudah saya sampaikan mengenai pengaruh roh dari Dewa Babel, yaitu dewa tertinggi orang Babel. Mereka akhirnya menjadikan pemimpin mereka itu seperti Tuhan. Bahkan Raja Babel pun akhirnya memiliki sifat yang meninggikan diri dan mau menyamai Tuhan. Saudaraku, nah hamba Tuhan yang mau dipakai oleh Tuhan itu jangan mau dikultuskan malahan, saudaraku. Hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan di akhir zaman jangan sekali-sekali dikultuskan, karena hamba Tuhan itu manusia yang penuh dengan cacat celah. Seperti tadi dalam satu ayat dikatakan Elia itu manusia biasa, 7 bintang itu nanti juga manusia biasa, tetapi karena pemakaian Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, saudaraku, maka hamba-hamba Tuhan tersebut akan diberikan satu mandat dan amanat untuk kegerakan akhir zaman. Saudara, jadi sekali lagi jangan terjadi pengkultus individuan terhadap pendeta, terhadap hamba Tuhan, terhadap pemimpin dunia, saudaraku. Sebab kalau itu terjadi, itu merupakan cikal bakal dari
nanti munculnya tokoh besar di akhir zaman, tetapi tokoh yang negatif yang namanya antikris, di mana antikris itu nanti adalah manusia yang kemudian didewakan, seperti halnya di Babel, seperti halnya Raja Babel itu, saudaraku. Jadi antikris itu manusia yang didewakan. Yang mendewakan siapa? Nabi palsu. Nabi palsu itu siapa? Sosok yang muncul dari dalam bumi, memalsukan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jadi pengaruh dari Dewa Babel yang kemarin saya terangkan, yang menjadi dewa tertinggi orang Babel, itu akhirnya di akhir zaman itu banyak mempengaruhi manusia akhir zaman yang menempatkan pimpinannya, pemimpin rohaninya, saudaraku, itu pada posisi yang nggak benar, saudaraku. Kursinya nggak boleh diduduki. Maaf ya, ini bukan menyinggung siapa-siapa. Mobilnya nggak boleh dinaiki orang lain, saudaraku, dengan alasan etika tahbisan dan lain sebagainya. Padahal kalau manusia mau dibawa kembali kepada zaman Taurat, ya seharusnya kembali semuanya kepada hukum Taurat, saudaraku. Jadi jangan sampai pemimpin rohani itu dikultuskan, karena manusia itu penuh cacat celah dan penuh dengan kehinaan, penuh dengan keterbatasan. Kadang juga ada hawa nafsu dan lain sebagainya. Musa yang hebat itu juga ada hawa nafsu. Ketika memukul batu gunung, ketika mengambil perempuan Kusi, saudaraku, itu yang kemudian ditegur oleh saudara-saudaranya itu, tetapi ternyata Musa dibela oleh Tuhan juga, saudaraku. Jadi, saudaraku, jangan mendewakan meskipun itu pemimpin rohani saudara, idola, saudaraku. Jangan sampai itu menjadi berhala. Kalau itu menjadi berhala, saudaraku, nanti menjadi keliru. Nanti tidak bisa lagi menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang harus ditinggikan. Jadi hamba Tuhan jangan mau dikultuskan, atau bahkan mungkin mengkultuskan diri. Nah, kalau sudah mengkultuskan diri nanti repot sekali, saudaraku. Karena itu sifat dari iblis yang puncaknya nanti nabi palsu di akhir zaman itu akan mengajak orang untuk terlibat dalam pengkultusan secara massal. Jadi antikris itu manusia yang nanti dibikin patungnya, saudaraku, patungnya kemudian untuk disembah oleh seluruh penduduk di muka bumi ini, dan itu erat kaitannya dengan dunia jual beli. Nah, pengaruh ini pada zaman dahulu ini merupakan pengaruh dari Dewa Babel, ya, dewa tertinggi dari orang Babel. Bahkan Raja Babel itu juga akhirnya memiliki sifat yang meninggikan diri, mengkultuskan diri, menyamai Tuhan. Kita akan membaca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 14, Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Pak Nendra, bacakan. Yesaya 14 ayat 12. Ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Iya, di atas bukit pertemuan. Itu yang sering disebut Dewan Musyawarah. Terus jauh di sebelah utara. Terus aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Iya, hendak menyamai yang maha tinggi, Raja Babel ini, saudaraku. Kalau orang sudah dikuasai oleh roh dari Dewa Babel tadi, saudaraku, dia itu ingin ditinggikan, ingin disanjung, mencuri kemuliaan Tuhan, saudaraku. Kemudian terjadilah sesuatu yang tidak semestinya. Kemudian ayat yang ke-15, sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Amin. Jadi orang yang sombong, yang mengkultuskan diri, kalau dikultuskan itu mungkin ada orang baik tapi dikultuskan. Tapi kalau yang mengkultuskan diri seperti Raja Babel ini, saudaraku,
itu malah diturunkan ke tempat yang paling rendah, yaitu di dalam dunia orang mati. Engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Saudaraku, ini kalau orang mengkultuskan diri. Tetapi kalau dikultuskan itu karena bisa jadi yang salah itu yang mengkultuskan, sementara yang dikultuskan itu benar-benar orang yang baik itu ada. Tetapi kalau orang yang mengkultuskan diri, saudaraku, mencuri kemuliaan Tuhan, saudaraku, ini bisa nanti diturunkan oleh Tuhan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Saudaraku, pemberhalaan yang berwujud pengkultus individuan ini berjalan secara tersembunyi dan dirintis oleh iblis sejak lama. Mula-mulanya seperti patung, kemudian yang ditulis di dalam Daniel pasal 3 ayat 4-7 dari patung yang didirikan seperti pada zaman Daniel, itu mula-mula dari pengkultusan ya, karena Nebukadnezar itu juga mau dikultuskan, tetapi dia masih tersamar, masih bikin patung. Sebetulnya dia ingin dihormati juga seperti patung itu. Saudara, kita akan membaca Daniel pasal yang ketiga ayat 4-7, Pak Nendra. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Terus, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gembus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ya, jadi Nebukadnezar mendirikan patung untuk disembah. Terus, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 7. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gembus, dan berbagai-bagai jenis puji-pujian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Amin. Saudara, jadi ini dari zaman Nebukadnezar di Babel. Ini ketika Daniel ini juga ada di pembuangan di Babel. Saudaraku, dari sana itu juga mulai ada pengkultusan kepada sesuatu yang sebetulnya itu nanti menjurus kepada pengkultus individuan. Kemudian akan memuncak di akhir zaman dengan munculnya antikris, yang patungnya itu akan didirikan. Antikris itu pemimpin, saudaraku. Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Pengkultus individuan di akhir zaman itu akan memuncak pada zaman antikris. Dan patungnya akan didirikan. Antikris itu pemimpin. Saya khawatir, saudaraku, nanti kalau ternyata pemimpin di akhir zaman yang namanya antikris itu ternyata perawakannya seperti gambar dan patung Tuhan Yesus yang selama ini kita kenal. Ini saya khawatir, tapi mudah-mudahan jangan ya. Jadi saya khawatir nanti kalau antikris itu ternyata memiliki perawakan, memiliki wajah seperti gambar dan patung Tuhan Yesus yang selama ini kita kenal. Bagaimana, saudara, kalau sampai hal itu terjadi? Apa nggak ngeri, saudaraku? Karena pada zaman Yesus itu belum ada kamera. Juga atas kehendak Tuhan, saya membaca dari berbagai macam literatur dan juga Alkitab. Ini tidak ada pelukis itu yang melukis wajah Tuhan Yesus dengan melihat secara langsung. Itu nggak ada, saudaraku. Jadi atas kehendak Tuhan itu tidak ada pelukis yang melukis wajah Tuhan Yesus dengan melihat secara langsung kehidupan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Itu nggak ada. Nah, yang ada saat ini di dinding-dinding saudara, mungkin yang ada lukisan-lukisan sekarang yang kita kenal dengan
lukisan Tuhan Yesus itu bukan wajah Tuhan Yesus sebetulnya, saudaraku. Hanya merupakan hasil imajinasi para pelukis. Perhatikan baik-baik. Jadi lukisan Tuhan Yesus yang selama ini saudara kenal, di dinding-dinding itu, di gambar-gambar itu, di patung-patung itu, saudaraku, itu bukan wajahnya Tuhan Yesus. Hanya merupakan hasil imajinasi para seniman, para pelukis, para pemahat, dan para filsuf. Saudara, makanya saya khawatir, tapi mudah-mudahan tidak. Antikris di akhir zaman itu nanti mengambil perawakan atau wajah seperti wajah yang selama ini kita kenal sebagai Tuhan Yesus. Nah, kalau itu terjadi, saudaraku, akan terjadi sesuatu yang begitu dahsyat. Nanti orang akan sujud semua karena mengira itu Tuhan Yesus. Saudaraku, jadi hal-hal semacam ini sudah di frame oleh kuasa kegelapan sejak lama. Karena wajah Tuhan Yesus sendiri tidak pernah ada pelukis yang melukis wajah Tuhan Yesus itu dengan melihat secara langsung. Pada waktu itu juga belum ada kamera. Inilah, saudaraku, makanya di akhir zaman Tuhan Yesus itu memang tampilnya luar biasa di kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai 20 itu. Nah, saudara, sementara yang ada di lukisan-lukisan sekarang yang kita kenal dengan lukisan Tuhan Yesus, itu sebetulnya saya yakin bukan wajah Tuhan Yesus. Hanya merupakan hasil imajinasi para pelukis, para pemahat, para filsuf. Saudaraku, dan nanti kalau antikris itu ternyata mengambil rupa dan perawakan seperti gambar itu, saudaraku, apa tidak berbahaya? Tetapi saya berdoa semoga tidak, ya. Semoga nanti tidak seperti itu. Ini cuma kekhawatiran saya secara pribadi. Tapi kalau nanti ternyata seperti itu, ya harus waspada sekali. Saudaraku, bahaya. Saudaraku, coba dibayangkan, bahaya atau tidak kalau nanti ternyata antikris itu memalsukan Tuhan Yesus Kristus. Dia memiliki wajah seperti yang di lukisan-lukisan itu, seperti yang di patung-patung itu. Kemudian dia memiliki kelebihan begitu, saudaraku, memiliki kelebihan, keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban yang lain. Kemudian patungnya dibuat gitu, saudaraku, besar. Apakah manusia tidak terkesima nanti, saudaraku? Dan takjub, bahkan kemudian seluruh dunia pun nanti bisa menjadi heran. Alkitab mencatat seperti itu. Dan saudaraku, alat jual beli atau nanti itu uang akhir zaman yang nanti merupakan mata uang tunggal dunia, itu bisa berupa juga nanti chip, saudaraku. Nanti itu akan menggunakan sandi atau gambar yang menyerupai patung tersebut, saudaraku, patung antikris tersebut. Saudara, kita akan membaca kitab Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18 ini tentang nabi palsu. Nabi palsu itu tokoh yang mengajak kepada umat manusia di bumi untuk mengadakan satu pemberhalaan, satu pengkultus individuan terhadap antikris. Karena antikris itu hebat, nanti wajahnya juga mungkin ganteng juga, saudaraku, tetapi kejahatannya begitu luar biasa. Kita akan membaca Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Ya, binatang yang keluar dari dalam bumi. Terus, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Amin. Saudaraku, jadi ini binatang lain keluar dari dalam bumi, bertanduk dua, sama seperti anak domba. Artinya ini menyamar, seolah-olah itu merupakan rohaniawan begitu, saudaraku. Tetapi ia berbicara seperti seekor naga. Bicaranya naga itu apa? Menipu, bohong, saudaraku. Penuh dengan berbagai macam keinginan hawa nafsu dan daging.
Katanya pemimpin rohani, tetapi kok cabul, saudaraku. Pemimpin rohani, tetapi kok pembohong, saudaraku. Ini tidak diperbolehkan di dalam kegerakan kitab Wahyu, saudaraku. Oleh karena itu, saudara, apapun yang benar itu katakanlah, dan itu meskipun menyakitkan katakanlah. Tetapi yang merupakan sesuatu yang tidak benar, fitnah, itu jangan dikatakan. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi di akhir zaman itu akan muncul sosok rohaniawan, saudaraku, yang dikatakan di sini digambarkan seperti seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, bertanduk dua sama seperti anak domba. Ini menyamar seperti seorang tokoh rohaniawan besar, tetapi bicaranya itu bicara naga, bicara yang penuh dengan percabulan, penuh dengan hawa nafsu. Katanya pemimpin dahsyat, tapi cabul terus, saudaraku. Tiap hari yang dipikir itu cabul, cabul, dan cabul. Saya nggak yakin kalau orang seperti itu adalah tokoh yang dipakai oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-12, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Terus, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ya, jadi ini nabi palsu ini yang perbuatannya juga jahat, penuh percabulan, penuh hawa nafsu, penuh keinginan daging, itu juga dahsyat. Dikatakan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, ia menurunkan api dari langit di depan mata semua orang. Halilintar dipanggil, dor, teko, saudaraku. Apa enggak dahsyat, saudaraku? Menurunkan api dari langit, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu, dan menyuruh mereka yang diam di bumi, terus supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Amin. Jadi ini patung dari pengkultus individuan kepada antikris. Nah, misalnya tokohnya itu saya, tapi jangan ya, kalau saya dibikin patung supaya orang-orang itu menghormati saya. Siapa menyentuh patungnya Pak Petrus, Pak Peter, itu nanti sembuh. Kayak gitu. Kemudian orang berbondong-bondong sujud di depan patung saya, saudaraku. Hamba Tuhan jangan sampai begitu ya, saudaraku. Ini sesuatu yang arus yang kurang benar, saudaraku. Tetapi memang ada satu ketika juga Rasul Paulus itu kainnya, sapu tangannya itu juga bisa menyembuhkan orang. Itu bukan pengkultusan, tetapi itu merupakan satu karunia. Tetapi kalau disuruh menyembah, kemudian kalau saudara melihat ya, di negara Korea Utara itu seperti itu, ada didirikan patung, orang-orang suruh hormat sekian lama, yang nggak hormat ada sanksinya. Nah, nanti di akhir zaman akan lebih dahsyat lagi sanksinya. Saudaraku, itu disuruh hormat kepada manusia atau bersujud bahkan, saudaraku. Seperti ketika zaman Nebukadnezar tadi, Nebukadnezar mendirikan patung. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi hamba-hamba Tuhan jangan sampai terjebak di dalam pengkultus individuan. Kemudian terus, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ya, ini sanksi di akhir zaman bagi orang yang tidak menyembah patung antikris, yang tidak mau mengkultuskan antikris. Dan antikris itu nanti erat kaitannya dengan dunia jual beli. Saudaraku, mungkin nanti patungnya gitu dibikin koin gambar antikris gitu, saudaraku. Dan mungkin bahkan seperti yang selama ini orang katakan bisa berbentuk chip, tapi di dalamnya ada kode tertentu dari si orang tersebut yang disebut sebagai antikris. Ini pengkultus individuan, puncak pengkultus individuan itu di akhir zaman akan terjadi seperti itu. Saya belum bisa katakan itu nanti wujudnya apa, saudaraku. Karagma namanya bahasa aslinya itu. Kalau orang lain
Dulu yang mengira itu cairan, sekarang malu toh, saudaraku. Makanya jangan buru-buru berkata seperti itu. Yang berkata chip ya kita tunggu saja. Kita akan lihat, nanti akan ada tanda karagma, tanda 666 itu. Terus dilanjutkan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Terus, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Terus, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Amin. Saudaraku, jadi di akhir zaman akan muncul arus dahsyat pengkultus individuan terhadap pemimpin, terhadap sosok yang disebut sebagai tokoh rohani pada masa itu, saudaraku. Tapi tokoh rohani yang palsu, ya saudaraku, bukan yang asli. Kalau tokoh rohani yang asli itu dia menjaga kekudusan, sukacita, damai sejahtera. Tapi kalau tokoh rohani palsu, saudaraku, ya buahnya seperti buah daging. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Saudaraku, jadi di akhir zaman nanti puncak dari pengkultus individuan itu adalah dibentuknya patung antikris, di mana antikris itu manusia dan kemudian dibikin patungnya. Nah, patung itu nanti bisa berupa patung beneran yang besar, bisa berupa itu nanti menjadi satu mata uang tunggal bagi dunia, bisa juga itu merupakan sesuatu yang ditanam di dalam dahi, di tangan kanan dan di dahi setiap orang yang masuk masa antikris. Oleh karena itu saya berpesan kepada kita semua, jangan sampai mengkultuskan manusia, ya saudaraku, jangan sampai mengkultuskan manusia. Sebab kalau manusia itu dikultuskan, nanti sangat berbahaya, karena manusia itu penuh dengan hal-hal yang terbatas dan penuh cacat celah. Jadi jangan sampai mengkultuskan manusia. Itu jenis pemberhalaan yang besar di akhir zaman. Meskipun hamba Tuhan yang hebat, jangan dikultuskan, saudaraku. Jangan dikultuskan. Itu tidak baik dan itu sangat berbahaya. Di akhir zaman nanti akan muncul 7 bintang dan malaikat sang surya, itu pun jangan dikultuskan, saudaraku. Tempat duduknya itu boleh saudara duduki. Kalau malaikat sang surya misalkan 7 guru duduk di situ, tempat duduknya itu boleh saudara duduki, saudaraku, karena mereka juga manusia biasa seperti Elia, itu juga manusia biasa, saudaraku. Tidak butuh dikultuskan, tidak perlu dikultuskan, tetapi ditempatkan pada posisi yang sewajarnya sebagai hamba Tuhan, sebagai abdinya Tuhan, yang pekerjaannya adalah meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Makanya di akhir zaman saya juga tidak menyebut sebagai Satrio Piningit, karena Satrio Piningit itu mohon maaf, ini dari bahasa lain yang kemungkinan tidak meninggikan Tuhan Yesus. Tetapi kalau Wahyu pasal 10, malaikat yang berwajah matahari itu tentu meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ini pelajaran yang singkat, kiranya menjadi berkat bagi kita semua.